Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rawati Wahyu dari Geologi dari Dapur 3. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas saya tentang alam pesisir dan pantai. Ini pertama ada terminologi pantai, di mana pertama ada pesisir yaitu daerah yang terbentang antara titik sudut terendah dan titik tertinggi di daratan yang terkena gelombang badai. Pertama, yang kedua ada pantai. Itu wilayah yang terbentang ke daratan dari pantai sejauh ditemukannya fitur-fitur yang berhubungan dengan lautan dan masih dipengaruhi oleh proses kelautan. Selanjutnya ada coastline, garis kontak antara daratan dan lautan. Posisi garis dan pantai senantiasa mengalami migrasi mengikuti pasang naik dan turun harian. Dalam skala waktu yang lebih lama, posisi rata-rata garis pantai bergeser sering naik atau turun permukaan. Coastline itu yang sebelah sini di gambar ada. Kemudian ada foreshore. Foreshore itu yang sebelah sini digambar daerah yang tersingkap pada saat air surut dan terendam pada saat air pasang. Selanjutnya ada backhorse. Backhorse itu yang sebelah sini pada gambar garis pantai yang mengarah ke daratan pada saat air pasang. Kemudian ada coastline. Coastline itu yang di sini pada gambar. Garis yang menandai tepian pantai yang mengarah ke laut, sedangkan batas daratan tidak selalu jelas atau mudah ditemukan. Oke, selanjutnya ada beach. Beach face. Itu yang kemudian ini. Akumulasi sedimen yang ditemukan di sepanjang tepi daratan laut atau danau. Oke, kemudian ada Horst versus Horst. Horst merujuk pada daerah sempit di sepanjang tepi laut yang tercakup oleh air saat surut dan terdedah saat pasang. Horst mengacu pada area yang lebih luas yang mencakup daratan di sepanjang garis pantai yang dipengaruhi oleh proses laut dan pengaruhnya, termasuk garis pantai, daratan, dan lingkungan alami. Kemudian ada coastline versus coastline. Coastline merujuk pada batas antara air dan darat berfluktuasi sepanjang waktu karena pasang surut. Coastline merujuk pada garis imajiner yang menghubungkan titik-titik di tepi laut yang paling jauh ke daratan, menunjukkan batas antar daratan dan laut. Kemudian ada Kemudian ada faktor pengontrol bentang alam pesisir dan pantai. Faktor pengontrolnya pertama ada tatanan tektonik, bentang alam pesisir dan pantai dikontrol oleh tatanan tektonik yang berhubungan dengan gerakan tektonik yang terjadi di bawah permukaan bumi. Gerakan tektonik ini mempengaruhi pembentukan bentang alam seperti pembentukan gunung, bukit, dan kawasan lereng. Yang kedua ada perubahan permukaan laut. Perubahan permukaan laut seperti tinggi dan ketinggian mempengaruhi bentang alam pesisir dan pantai. Perubahan ini dapat disebabkan oleh fenomena seperti tumpuan lava, erosi, dan pengangkutan sedimen oleh air laut. Oke, kemudian ada salinitas serta densitas. Salinitas serta densitas air laut mempengaruhi bentang alam pesisir dan pantai. Air laut dengan tinggi salinitas dan densitas tinggi akan mempengaruhi erosi dan pengikisan daratan yang berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Selanjutnya ada suplai sedimen. Suplai sedimen yang berasal dari erosi dan pengikisan daratan mempengaruhi bentang alam pesisir dan pantai. Sedimen ini dapat berakumulasi di berbagai lokasi seperti ekstursi, laguna, dan delta yang berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut mempengaruhi bentang alam pesisir dan pantai. Intensitas pasang surut air laut akan berpengaruh pada tingkat efek erosi atau pengikisan yang ditimbulkan. Kemudian ada pembentukan gelombang atau ombak di pantai.
Pergerakan gelombang atau ombak di pantai mempengaruhi bentang alam pesisir dan pantai. Gelombang atau ombak yang kuat akan mempengaruhi erosi dan pengikisan daratan yang berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada wave action. Pertama ada swash. Proses swash adalah proses di mana gelombang pantai mengarah ke pantai. Gelombang pantai yang bergerak ke pantai akan mengikis dan mengangkut material daratan seperti pasir, batu, dan kerikil. Proses ini akan menyebabkan pengikisan dan erosi daratan yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada backwash, adalah proses di mana gelombang pantai mengembalikan material daratan ke laut. Gelombang pantai yang kembali ke laut akan membawa material daratan ke arah laut yang akan mengubah bentang alam. Proses ini akan menyebabkan pembatasan dan pengumpulan material daratan yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada abrasi, akan menyebabkan abrasi pada material daratan seperti pasir atau laut. Abrasi ini akan menyebabkan pengikisan pada erosi daratan yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada erosi, gelombang pantai akan menyebabkan erosi pada material daratan seperti pasir, batu, dan kerikil. Erosi ini akan menyebabkan pengikisan dan pengangkutan material daratan ke arah laut yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada pengangkutan, gelombang pantai akan mengangkut material daratan ke laut. Kemudian ada deposisi, pantai akan menyebabkan deposisi material daratan di wilayah laut lepas pantai. Deposisi ini akan menyebabkan pengumpulan material daratan di wilayah laut lepas yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada refleksi gelombang. Refleksi gelombang pantai yang mempengaruhi refleksi akan menyebabkan hempasan dan erosi pada material daratan. Refleksi gelombang akan menyebabkan pengikisan dan erosi daratan yang akan berpengaruh pada pembentukan bentang alam. Kemudian ada jenis-jenis erosional dan depresional first landform. Pertama ada structural landform. Structural landform itu ada tiga, yaitu fault mountains, velocity, sama volcanoes. Pertama, fault mountains terbentuk karena pergeseran tektonik menyebabkan pergeseran lapisan bumi. Reveal valleys terbentuk karena gesekan tektonik yang membentuk kawasan rendah yang lebar dan dalam. Volcanoes terbentuk karena aktivitas magnetik yang membedakan pembentukan gunung api. Lanjut, kemudian ada jenis-jenis erosional, itu ada watering landforms, terbentuk karena proses pemecahan dan penyikisan batuan karst. Kemudian ada pattern ground, terbentuk karena proses penyikisan dan pengurangan butiran batuan. Soil profiles terbentuk karena proses penyikisan dan pengurangan butiran batuan. Kemudian ada erosional landform, itu pertama ada river valley, terbentuk karena erosi oleh air yang mengalir melalui sungai. Glacial valley terbentuk karena erosi oleh gelombang es yang mengalir. Coastal cliffs terbentuk karena erosi oleh gelombang pantai yang mengikis daratan. Jenis-jenis erosional dan depositional coastal landform, ada lagi depositional landform. Itu ada pisces, terbentuk karena depositional dari material erodif oleh gelombang pantai. Deltas terbentuk karena depositional dari sedimen yang terbawa oleh sungai. Woodfence terbentuk karena depositional dari sedimen yang terbawa oleh air yang mengalir. Glacial mountains terbentuk karena depositional dari material yang terbawa oleh gelombang es. Kemudian ada bencana. Bencana pertama ada tsunami. Tsunami diakibatkan oleh deformasi dasar laut yang cepat dan berpindahan air secara vertikal sehingga menyebabkan gempa sekira deformasi permukaan air yang tercipta secara tiba-tiba potensial diubah menjadi energi kinetik oleh gaya gravitasi. Kemudian ada intrusi air asin. Intrusi air asin menyebabkan pembentukan kualitas air di sekitar wilayah pesisir, meningkatkan konsentrasi garam air tanah sampai batas yang tidak dapat lagi dikonsumsi manusia. Kemudian ada erosi garis pantai. Banyak lokasi tergantung tergantung kepadatan dan integritas sedimen pantai, dan itu
dan itu gelombang energi garis pantai mungkin akan terpengaruh ketika laju erosi lebih besar dari pengendapan. Kemudian ada erosi garis pantai. Tadi sudah sebelumnya. Kemudian ada metode perlindungan pantai, itu ada mangrove di mana kita melakukan membuat hutan mangrove di sekitar bibir pantai. Kemudian ada shields di mana kita menggunakan bebatuan sekitar bibir pantai untuk menghalang terjadinya erosi. Kemudian ada metode beach Business hand itu kita menimbun pasir di sekitar bibir pantai agar tidak terjadi erosi. Kemudian ada edging itu menggunakan kayu dengan tujuan yang sama. Kemudian ada Norsen itu juga menambahkan pasir tapi di bagian bawah dari pasir yang sudah ada di bibir pantai. Kemudian hard methods. Selanjutnya ada hard methods, yaitu pertama dengan cara ini. Ini sih kompleks. Yang pertama ketika yang ini tererosi, diharapkannya dapat dideposisikan di sebelah sini. Lanjut, ini seperti gerbang ini adalah dengan tujuan yang mirip dengan yang tadi, di mana yang sebelah sini tererosi dan akan dideposisi di sebelah sini. Lanjut ke yang sebelah sini yang mirip-mirip tiang atau groins ini dengan tujuan agar sedimen-sedimen tersebut dapat diendapkan di sebelah sini. Lanjut dengan performance di mana dibentuk seperti curaman seperti ini agar air tidak naik ke permukaan. Lanjut lagi yang terakhir yaitu seawall dengan mirip-mirip dengan yang tadi tapi dibuat mirip tangga dengan tujuan agar air ini tidak naik dan mengerosi permukaan bibir pantai. Sekian, terima kasih. Dan untuk pendapat saya terkait yang sudah dilakukan di Singapura dan berbagai tempat lainnya, yaitu memiliki resiko dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Dampak positifnya tentu agar bibir pantai tidak mengalami erosi atau pengikisan bibir pantai. Dampak negatifnya mungkin dapat berdampak pada ekosistem yang sudah ada sebelumnya. Sekian, terima kasih. Gimana tutupnya? Udahlah, aku sudah tapi ya sudah. Apa aku udah jadi belum. Udah.